Nah, kami ingin tahu dulu yang terkini itu bagaimana sikap Partai Aceh terhadap APBAP. Nah, dan kita sudah memprediksi bahwa implikasi dari penolakan dari LPJ Gubernur itu akan menghambat proses APBAP. Tito, usul pemilu 2024 diundur bulan karena suhu politik memanas. Partai Aceh bagaimana menilai ini? Partai Aceh itu sudah menentukan sikap bahwa kita yang menginginkan di 2022. Ini ke depan bagaimana nih kira-kira? Ada nggak kocok ulang KAB di alat kelengkapan dewan? Nah, mengenai sikap KAB terkait dengan LPJ itu nggak ada. KAB tidak pernah duduk. Jadi murni lebih kepada sikap partai masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Sisi Lain. Bertemu kembali kita dalam channel Saleh Abdullah. Malam ini kita coba mengupas soal konstelasi politik di Aceh bersama Insinyur Nuzahri, juru bicara Partai Aceh. Tapi sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa informasi terkini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ada kemungkinan pemilu di 2024 akan ditunda. Alasannya karena terjadi atau diduga akan terjadi polarisasi, kemudian mengancam stabilitas nasional. Lantas apa pendapat dari Partai Aceh? Itu sebabnya Bung Nurjahri ini kami coba sandra untuk bisa hadir kembali. Assalamualaikum Bung Nurjahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Enjoy ya Partai Aceh? Ya, alhamdulillah lah. Masih enjoy. Sama seperti waktu Bang Saleh masih di. Iya. Memang dilempar, dibalikin lagi gitu kan biasa. Ya, ini kita ingin tahu perkembangan terkini ya. Perkembangan terkini di Parlemen Aceh setelah kemarin persoalan LKPJ ya. LKPJ itu juga ada yang 5 yang tolak, 4 yang terima kalau nggak salah ya. Nah, kemudian berbuntut ke soal APBAP. Nah, kami ingin tahu dulu yang terkini itu bagaimana sikap Partai Aceh terhadap APBAP. Kita sebenarnya sudah membahas permasalahan APBAP ini jauh hari ketika teman-teman di fraksi Partai Aceh di DPR Aceh itu membahas tentang kanun pertanggungjawaban gubernur atau LPJ gubernur. Nah, dan kita sudah memprediksi bahwa implikasi dari penolakan dari LPJ gubernur itu akan menghambat proses APBAP. Nah, kenapa menghambat? Karena ada regulasi yang kemudian mengatur proses penganggaran. APBAP itu ada deadline waktunya sesuai dengan peraturan menteri, harus diajukan pada awal Agustus KUAPS dan pengesahannya paling lambat adalah akhir September. Implikasi dari penolakan pengesahan kanun LPJ ini tentunya akan menyebabkan proses pertanggungjawaban dipergubkan dan proses pergub itu lebih lama daripada proses kanun karena harus dibahas kembali di Kemendagri, harus ada izin Kemendagri untuk bisa dipergubkan. Otomatis waktu akan habis untuk permasalahan LPJ dan ujung-ujungnya pembahasan APBAP ini tidak akan mencukupi waktu. Nah, dan kita tahu sampai hari ini kanun pergub LPJ-nya sendiri ini belum selesai. Ya. Nah, sedangkan LPJ ini adalah dasar utama penyusunan KUA PPAS perubahan sesuai peraturan. Jadi
pun ada dokumen yang diserahkan oleh pihak eksekutif kepada legislatif hari ini, KUHPS, itu tidak sesuai dengan mekanisme peraturan karena tidak dibuat berdasarkan pertanggungjawaban gubernur terkait penggunaan anggaran, terutama penetapan silfa. Oke, ini keputusan partai ya? Keputusan partai dalam mengevaluasi terkait penolakan LPG. Iya. Nggak, terkait dengan penolakan APBAP ini juga keputusan partai? Bukan penolakan, ya. Jadi partai tidak memutuskan untuk menolak atau menerima, tetapi ketika kita memutuskan akan menolak LPG, otomatis kita sudah memprediksi bahwa APBAP itu tidak akan bisa dilaksanakan pembahasannya. Nah, jadi itu konsekuensi yang melekat ketika pertanggungjawaban gubernur ditolak. Berarti masih ada celah untuk bermain kan? Kalau ya, nggak ada namanya politik kan, namanya politik kan semua berbicara kepentingan. Nah, tetapi ada nggak kepentingan partai Aceh dengan APBAP? Pasti bagi ada, partai pasti ada, gitu kan? Sebab pokir juga banyak dibawa lari ya. Pokir bukan urusan partai, itu urusan DPR Aceh. Iya, ini kan perpanjangan tangan partai kan? Iya. Jadi cerita tentang permasalahan kepentingan di DPR Aceh, saya pikir dengan komitnya kita menolak LPG dengan pengetahuan bahwa konsekuensinya adalah APBAP tidak bisa dilaksanakan, sebenarnya kita sudah mempertimbangkan bahwa ya permasalahan kepentingan pribadi itu tidak terbahas lagi. Yeah. Karena memang kita sudah tahu bahwa nggak akan ada APBAP, tentunya tidak ada pembahasan, tidak ada cerita tambahan pokir. Nah, jadi dari awal Partai Aceh sudah memprediksi itu dengan segala risiko, ya kita siap. Nah, alhamdulillah teman-teman di DPR Aceh juga sependapat, minimal 5 fraksi ya. Sedangkan 4 fraksi mereka setuju dengan pemerintah. Dan hari ini yang mungkin yang paling getol meminta APBAP. Walaupun dengan bahasa, misalkan ada bahasa, oh ini ada perlu untuk APBAP untuk rumah duafa. Padahal kita tahu di anggaran murni saja tidak ada. 3 tahun ke belakang juga tidak ada rumah duafa. Bahkan orang yang berbicara, mohon maaf dari partai pendukung pemerintah ini, dia secara pribadi tidak mengusulkan rumah duafa untuk pokirnya. Jadi aneh bagi kita ketika dia berbicara konteks rumah duafa untuk kebutuhan APBAP. Jadi rumah duafa masih sangat menarik untuk menjadi komoditi politik ya? Ya bagi mereka ya. Bagi mereka. Ya, kan, terutama apalagi disampaikan oleh juru bicara pemerintah Aceh. Saya singgung di status Facebook saya seperti itu juga. Jadi kenapa hari ini berbicara kebutuhan rumah duafa ketika ada kebutuhan APBAP? Padahal sebelumnya di murni tidak ada. Di 3 tahun ke belakang juga rumah duafa ini juga selalu dicoret oleh Pak Gubernur. Padahal lapangan tenis instansi vertikal dibangun gitu ya. Oh ya. Lapangan tenis, lapangan tembak, pengadaan mobil. Sementara rumah duafa ini cukup untuk menjadi komoditi ketika ada kebutuhan. Dan kita tahu kalaupun alasannya hanya untuk 5.000 rumah duafa, katakanlah ya ada 100 juta, berarti kan hanya sekitar 500 miliar. Ya, saya ingat ada APBAP-nya 4 triliun, berarti ada 3,5 triliun yang tidak dibicarakan kemana mau dibawa. Makanya ya bagi orang yang paham terhadap anggaran, isu rumah duafa ini hanya untuk isu pengaburan terhadap kepentingan eksekutif ingin bermain di 3,5 triliun yang tersisa. Yang tersisa itu. Malah kalau saya tidak salah mengutip dalam jawaban Gubernur Nova Iriansyah beberapa waktu lalu, alasan tidak dibangun rumah duafa karena tidak ada pergub. Kok ini tiba-tiba muncul lagi ya? Mungkin pergubnya sudah selesai. Aneh seseorang berbicara tidak ada pergub, padahal pergub itu kewenangan dia. Kenapa dia tidak buat? Tidak buat. Kecuali misalkan tidak ada permen, tidak ada undang-undang, ya memang wajar, itu kan kewenangan di pusat. Tapi kalau dia berbicara nggak ada pergub dan itu kewenangan dia, ya berarti dia sendiri yang tidak paham tupoksi dia sebagai gubernur. Ya, kita coba ke nasional dulu sebentar. Kami membaca di CNN ya bahwa pemilu ini mungkin bisa kita lihat. Tito usul pemilu 2024 diundur bulan karena suhu politik memanas. Partai Aceh bagaimana menilai ini?
Ada nggak kepentingan Partai Aceh di 2024? Ya pasti ada. Pasti ada ya. Yang namanya kita partai politik semua ada kepentingan. Tetapi Partai Aceh itu sudah menentukan sikap bahwa kita yang menginginkan di 2022. Karena permasalahannya bukan permasalahan situasi di nasional, tetapi permasalahan regulasi. Ada undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan Presiden, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa pemilu di Aceh itu 5 tahun sekali. Nah, permasalahannya adalah ketika ada kebijakan di luar peraturan yang kemudian menetapkan pemilu itu harus di 2024. Ini ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh para pejabat negara. Ini Aceh 2022 sudah tidak jalan, di 2024 pun minta diundurkan. Nah, makanya kan di salah satu statement saya di media massa saya katakan bahwa kita ditipu dan dikhianati. Ditipu dan dikhianati. Karena ini kan berubah terus wacana yang berkembang di nasional terkait dengan masalah pemilu 2024. Alasan awalnya ini ya. Jadi alasan awalnya dikatakan bahwa ini harus 2024 karena serentak karena keputusan MK. Ternyata di keputusan MK itu tidak berbicara tentang masalah pilkada, yang berbicara ditipunya di mana ini? Ditipunya di mana ini? Ada dua faktor. Yang pertama ditipu dalam aspek bahwa ketika kita membangun komunikasi kita di bola-bolain. Kita datang ke Kemendagri mengatakan kita harus ke KPU, kita datang ke KPU mengatakan ke Komisi 2 DPR RI, kita datang DPR RI, balik lagi ke Kemendagri lagi. Karena itulah dikhianati gitu ya. Ya. Khianat itu dosa loh. Betul. Menipu juga dosa gitu ya. Baik, ini kan dikhianati oleh dalam tanda petik mungkin Jakarta. Tapi kalau kita melakukan tracking kan Partai Aceh ini kan bukan partai lokal pemain baru ya. Dari 2009 ya 33 kursi, 2014 29 kursi, kemudian turun lagi di 2019 menjadi 18 kursi. Atau jangan-jangan internal sendiri yang menipu, yang mengkhianati nggak? Ya saya pikir kalau sampai hari ini semua anggota Partai Aceh komit dengan semua yang diputuskan oleh partai, walaupun mungkin harus kita pahami pola kerja dan kemudian tanggung jawab yang dibebankan kepada sosok-sosok figur-figur yang hari ini punya jabatan di pemerintahan ini tidak dilakukan secara maksimal. Tapi secara prinsip dari statement, dari pernyataan semua terklarifikasi sepakat dengan keputusan partai bahwa kita harus memperjuangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa pemilu di Aceh itu 5 tahun sekali. Artinya seperti yang Anda bilang ya, bakal ada pemenahan internal ya. Ini kami juga kutip di rekam jejak digital ini. Bakal ini sekarang kita fokus pada pemenahan internal ya. Anda pernah menyebut itu kan? Ya. Maksud saya ini apanya yang mau dibenahi? Ya, semua partai sebenarnya sifatnya kan mengadakan evaluasi terhadap kinerja kader-kadernya, terutama kader-kader yang punya posisi di pemerintahan, jabatan struktural ya. Nah, dan mungkin yang menjadi menarik adalah karena ini ada sisi Partai Aceh. Nah, walaupun kita tahu partai lain juga melakukan pemenahan itu, bahkan ada beberapa partai bukan hanya kader di level jabatan pemerintahan, ada ketua partainya juga yang berubah kemudian, tetapi isunya tidak menjadi semenarik Partai Aceh. Nah, jadi saya pikir ini isu biasa sebenarnya terkait dengan evaluasi setiap partai, tetapi memang kita sadari harapan rakyat kepada Partai Aceh ini besar. Ya. Nah, sehingga apapun yang terjadi di dalam partai ini menyebabkan isunya menjadi sangat menarik untuk dibahas. Kapan kira-kira deadline pemenahan secara internal? Ya, kalau pembenahan ini kan kita lakukan terus-menerus. Evaluasi termasuk kepengurusan pimpinan pusat. Semua. Itu buktinya Muhammad Kausar udah masuk Demokrat. Kita keluarkan. Tuku Muhar udah 200. Kalau saya tidak salah pengurus Dewan Pimpinan Aceh itu sampai 200 orang gitu. Iya, ya kan 2018 2023 memang kita sangat banyak kepengurusan. Iya, satu-satu kan. Effendi sudah ke Perindo, Tuku Muhar ke Perindo, Kausar sudah ke Demokrat, ada yang lain-lainnya. Ya, Pak Muhammad Saleh juga mengundurkan diri. Ya, saya mengundurkan diri dari Jubir.
saya pikir itu memang pembenahan kita di dalam itu bukan hanya jabatan struktural, tapi kinerja di parlemen juga, di partai, kemudian kepengurusan, bahkan sampai tingkat wilayah. Saya baru-baru ini juga turun di beberapa wilayah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di internal. Penyegaran ya. Bukan hanya penyegaran, kadang-kadang ada permasalahan tersumbatnya komunikasi yang menyebabkan tidak jalannya partai. Nah, ada beberapa wilayah yang cukup kita turun, kita kemudian beri arahan dan segala macam, mereka bisa normal lagi. Ada yang pada tahap harus diganti, baik ketua partainya maupun jabatan-jabatan lain. Baik, ini di sisi kepartaian. Di parlemen ada rencana kocok ulang nggak lembaga alat kelengkapan dewan di parlemen, khususnya dari Partai Aceh? Sebenarnya bukan hanya Partai Aceh ya. Enggak, ini kita fokus pakai saja dulu. Pengalaman partai saya di DPR Aceh dahulu, setiap 2 tahun setengah itu akan ada terjadi perombakan struktur AKD di DPR Aceh, dan itu biasanya dimanfaatkan oleh semua partai untuk melakukan penyegaran atau baik itu rotasi antar komisi, bahkan sampai ada yang tingkat PAW, dan juga ada dinamika di pilkada yang kemudian mempengaruhi. Ada perjanjian misalkan antar caleg yang kemudian perjanjian itu sudah sampai deadline. Ada yang 2 tahun, ada yang 2 tahun setengah. Nah, jadi ini juga menjadi evaluasi kita, dan karena prosesnya masih terus berjalan. Kita juga mempertimbangkan dari berbagai aspek politiknya. Berarti 2,5 tahun dipastikan akan ada rotasi. Yang pasti rotasi antar komisi, antar AKD itu sudah ada. Kalau ketua DPR nggak diganti? Suara-suara terhadap itu juga ada. Bukan suara, malah udah buat mosi nggak percaya kan? Oh ya, nah itu juga kita bahas. Menjadi pertimbangan ya? Menjadi pertimbangan kita bahwa semua anggota dewan baik di DPRK maupun di DPRA itu akan mengalami proses evaluasi dari partai. Bukan hanya di DPR Aceh, saya pikir di beberapa kabupaten kota juga ada rotasi, bahkan sampai ketua DPRK bisa saja. Tetapi tentunya karena ini masih dalam proses, ya kita harus melaksanakannya sesuai dengan mekanisme internal partai. Ada ADRT, ada kebijakan-kebijakan yang kemudian harus menjadi rule bagi kita untuk menentukan sikap. Nah, sampai hari ini memang kita belum sampai pada titik memutuskan untuk mengganti atau bahkan mem-PAW itu belum kan? Walaupun ada beberapa usulan terutama di kabupaten kota yang sudah masuk surat dari wilayah untuk melakukan proses rotasi. Nah, beberapa waktu lalu kan sempat juga memancing perhatian publik terkait calon wakil Mualim ya di 2024, calon wakil gubernur. Ini kan Anda juga sebut ada Abu Raja, ada Aminullah Usman, ada Teguh Rifki, bahkan ada Ramli. Ini gimana nih penilaian ini? Apakah berdasarkan observasi dulu atau survei sehingga muncul nama Aminullah, Abu Raja, dan coba pemain cadangan tuh Pak Ramli kan, Ramli NS. Kenapa? Nah, dasarnya gimana tuh? Ya, karena kita partai politik yang mungkin paling seksi di Aceh, tentunya figur ketua Mualim atau Muzakir Manaf yang sudah ditetapkan sebagai calon gubernur oleh Partai Aceh ini menjadi perhatian semua publik. Gitu. Tapi seksi nggak berarti buka baju kan? Oh iya, seksi di sini kan maksudnya menarik untuk diikuti. Nah, jadi proses perjalanan politik karena awalnya KIP Aceh sudah menetapkan pilkada di Aceh di 2022, sudah mulai terjadi proses komunikasi baik dengan partai, antar partai maupun dengan pribadi-pribadi. Nah, beberapa nama yang saya sampaikan itu ada yang memang nama-nama yang muncul dari pembahasan di tingkat internal Partai Aceh. Baru tahap internal. Ada yang juga memang sudah tokoh-tokoh tersebut memang sudah melakukan pembicaraan dengan baik dengan Mualim maupun dengan
partai. Nah, jadi ada beberapa figur yang memang secara pribadi saya nggak bisa menyebutkan siapa dari nama itu yang melakukan pendekatan, tetapi pembicaraannya adalah mengenai keinginan mereka untuk mendampingi. Jadi masing-masing sudah mengirim selangki lah ya. Ada yang selangki, ada yang langsung. Oh, ada yang selangki, ada yang langsung. Tapi saya pikir ini kan masih cair sekali. Politik, ya. Masih cair sekali karena kita terbentur dengan ketidakpastian Pilkada 2022 dengan penundaan 2022 oleh KIP. Pembicaraan ini tentunya menjadi terhenti semua. Kita terfokus pada bagaimana mendorong supaya ada kejelasan mengenai Pilkada di Aceh. Ini Anda sebutkan Selasa 7 September 2021. Ini setelah Ramli atau sebelum Ramli ini? Yang ini itu sebelum. Oh, sebelum Ramli. Sebelum. Itu ada memang apa namanya? Ada wawancara dari media mainstream, media cetak mainstream di Aceh yang memang khusus ingin soal menggali terhadap calon yang berarti Ramli menyusul ya, setelah nama-nama ini Ramli menyusul gitu. Ya, padahal kalau nggak salah saya di dalam nama-nama ini ada juga nama Ramli kalau nggak salah. Berarti kepintaran dari media lah. Biasalah. Biasa, ya. Nah, saya hanya ingin kembali lagi penegasannya soal misalnya Teguh Muhar dan Effendi yang hari ini hijrah ke Perindo. Status beliau gimana? Masih kader ya? Nah, jadi kita sesuai aturan. Partai Aceh adalah partai terbuka. Tetapi kita mengikuti aturan. Di dalam aturan yang ada di di Aceh dan di nasional, bahwa yang tidak boleh ada itu adalah yang diakui hanya keanggotaan ganda. Nah, kepengurusan tidak diatur di situ. Kemudian kita kembali ke ADRT partai kita memang melarang adanya kegandaan kepengurusan antara kita dengan partai nasional, terutama di struktur yang struktur inti, struktur harian. Atau jangan-jangan Teguh Muhar sama Effendi ini sengaja di BKO-kan oleh PA untuk pegang Perindo nggak? Sebab dulu kan mereka caleg partai nasional juga kan. Jangan-jangan ini BKO nggak? Kalau kita BKO berarti itu namanya ya ada surat resmi tentunya. Tetapi kita nggak pernah mengeluarkan surat resmi dan juga statement kita ketika mengklarifikasi, walaupun kita memanggil baik-baik yang bersangkutan, kita diskusi pada titik kita ketemu bahwa beliau memang istilahnya bersiteguh dan berteguh hati lah untuk tetap di Perindo. Kita menghargai pendapat beliau, tetapi berhubung ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang terlanggar, ya kita berikan pilihan. Kita berikan pilihan, silahkan di sana, tetapi di sini tidak boleh, atau kalau kembali juga di sana tidak boleh. Enggak, sebab maksud saya begini, tadi kan Pak Nuzir bilang dalam politik biasa, jangan-jangan ini sengaja di BKU-kan hanya menjadi salah satu skoci bagi PA untuk menuju pemilu 2024. Ya, kalau itu ada anggapan tentunya kami merasa tersanjung karena dianggap Partai Aceh ini udah sangat mahir berpolitik. Tapi saya pikir enggak lah. Enggak, ya. Sikap tegas kita dengan mengumumkan bahwa beliau kita keluarkan dari kepengurusan, walaupun masih kita memberikan pilihan bagi beliau, karena kader Partai Aceh ini kita nggak ada istilahnya peraturan ataupun mekanisme yang yang konkret tentang keinginan dia untuk membantu partai. Ya, silahkan siapa saja dia mau berkarya di mana saja, tetapi dia ingin membantu Partai Aceh, kita welcome. Tetapi untuk di kepengurusan kita mohon maaf itu tidak bisa karena kita punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Baik, sejak dilantik bersama Irwandi ya, terkesan di publik memang Partai Aceh ini selalu face to face ya sama Nova sampai hari ini. Kenapa sih? Dalam berbagai macam kesempatan? Saya pikir tidak. Enggak ya? Enggak pikir tidak. Jadi di awal-awal Pak Nova PLT itu ada nuansa yang sangat harmonis. Hampir bertahan 3 bulan emang. Enggak sampai Mas Aidah pun ya.
Jadi 3 bulan ya beliau masih sangat, mungkin karena baru ya, semangat. Beliau mengundang semua partai, komunikasi bagus, lancar dan segala macam. Bahkan beliau berjanji akan ada setiap bulannya pertemuan antara partai bergiliran lah, sekali di Partai Golkar, sekali di Partai Aceh, sekali di Partai PAN, sekali Partai Demokrat kan. Tetapi ternyata setelah 3 bulan janji-janji itu nggak ada. Kemudian yang terjadi adalah terjadinya autopilot pemerintahan Aceh. Jadi pemerintahan Aceh dipegang oleh birokrasi yang kemudian melakukan komunikasi dengan DPR Aceh. Terjadi kebuntuan komunikasi di situ. Nova tidak memanfaatkan peluang yang ada di beliau. Komunikasi itu memburuk. Jadi yang terjadi adalah benturan antara DPR Aceh dengan gubernur. Nah, Partai Aceh sendiri dalam hal ini kita kan mendapatkan report dari anggota kita di DPR Aceh. Nah, pada tahap awal-awal Partai Aceh itu belum punya sikap beroposisi yang sangat keras dengan pemerintah Aceh. Kritikan dari partai hampir bisa dikatakan pada awal-awal tahun 2018 itu nggak ada. Nah, tetapi di 2019 semua partai, bukan hanya partai, kemudian memainkan peran yang beroposisi memang keras, yang pro dengan pemerintah memang ya istilahnya menjilat terus kan. Nah, jadi tidak seperti tadi pertanyaan Bang Saleh bahwa dari awal tidak. Tapi ada yang menarik ini. Dulu PAN dan PKS bersama di dalam koalisi Aceh Bermartabat, ya kan? Tapi tiba-tiba kemarin, geser, ya. Justru yang membuat publik terkaget-kaget, P3 justru mengambil sikap berbeda, bergeser bersama Golkar. Jadi ke depan bagaimana nih kira-kira? Ada nggak kocok ulang KAB di alat kelengkapan Dewan? Kalau dulu kebetulan kami akui tidak ada pembicaraan antara KAB mengenai sikap KAB terkait dengan LPJ itu nggak ada. KAB tidak pernah duduk, jadi murni lebih kepada sikap partai masing-masing. Golkar menolak karena memang mereka punya analisa memang itu harus ditolak LPJ-nya. PA juga seperti itu. Jadi tidak ada pembicaraan resmi KAB-nya untuk duduk membahas LKPJ. Pun PAN dan PKS melakukan sikap berbeda juga dalam konteks yang sama, bukan karena mereka istilahnya melanggar komitmen KAB, karena memang tidak ada komitmen di KAB terkait dengan penolakan LPJ ini. Jadi KAB tidak merasa ditusuk dari belakang oleh PAN PKS dalam konteks KAB tidak. Nggak ada. Jadi aman-aman aja. Dalam konteks komunikasi antar partai tentunya ini juga berefek ke KAB. Tetap ada efek ya. Tetap ada efek. Berarti akan ada kocok ulang ya. Kocok ulang itu seperti di awal tadi kita ceritakan bahwa 2,5 tahun ini akan wajib DPR Aceh itu melakukan rotasi AKD-nya. Nah, jadi memang itu secara aturan memang diwajibkan harus ada rotasi. Walaupun rotasinya kadang-kadang orang yang sama ditempatkan pada posisi yang sama. Nah, ini tentunya akan berefek kepada proses AKD tersebut. Nah, jadi mohon maaf nih. Nah, jadi dalam waktu ke depan menjelang 2,5 tahun ini akan tentunya koalisi yang ada di DPR Aceh akan duduk, baik koalisi KAB maupun koalisi pemerintah. Mereka akan berbicara lagi tentang AKD. Nah, proses perjalanan ini tentu akan menjadi pertimbangan juga. Misalkan sikap PAN, sikap PKS ini akan menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang lain di KAB dalam menentukan arah koalisi ke depan. Berarti ini karena memang kami terus terang ada ketemu juga dengan PAN dan PKS karena kita setelah penolakan LKPJ ini dari PAN langsung Pak Mawardi, dari PKS itu Pak Mahyar, Ustadz Mahyar. Jadi kita bertanya bahwa ini dalam konteks apa? Nah, mereka menjawab bahwa dalam konteks LKPJ memang karena kita nggak punya komitmen atas nama KAB, ya kami juga merasa bahwa punya kemandirian dalam bersikap. Tetapi tidak berarti kami keluar dari KAB. Untuk kedepannya keduanya mengatakan bahwa kami masih ingin bersama KAB. Nah, tapi jawaban ini belum kita sampaikan di dalam forum KAB. Tentunya akan ada nanti forum KAB, permasalahan ini juga akan dibahas.
mengenai komitmen-komitmen dalam perjalanan sampai rapat tersebut, tentunya ada sikap-sikap politik yang mungkin harus diambil oleh KB juga akan menjadi evaluasi, apakah mereka juga akan tetap dengan komitmen KB-nya atau dengan koalisi pemerintahan. Begitu juga dengan P3. Ya, artinya awalnya bersama kita lalui, kemudian kau yang mulai, kau yang akan mengakhiri gitu ya. Oh, enggak juga. Yang mulai ini kan Partai Aceh. Enggak, maksudnya ya kedua partai ini kan mulai ya mereka yang tentunya ada konsekuensi dalam sebuah koalisi, ada tanggung jawab, ada kewajiban yang kemudian nanti harus dijelaskan di dalam forum. Saya tidak dalam kapasitas kemudian harus mengatakan harus A atau harus B kan. Tapi paling tidak P3 sudah punya peluang untuk di alat kelengkapan dewan ke depannya. Tidak juga. Enggak juga. Tidak juga dalam konteks kita pembicaraan dengan P3 dalam konteks hari ini mereka bersikap bahwa dalam konteks LPJ mereka sepakat, tapi yang untuk yang lain juga mereka belum tentu belum sepakat juga. Sepakat ya, dan memang pertemuan antara kita dengan P3 juga tidak membahas KAB. Ya, artinya kemarin sikap di LPJ kemarin itu P3 itu hanya cuma pisaran jangan aja, belum pasah gitu ya. Itu harus kita tanya ke P3. Saya kira Pak Nurjari, waktu kita yang terbatas, kita tanpa sadar sudah 30 menit untuk membahas ini. Menarik saya kira. Mudah-mudahan Pak Nurjari nggak pernah bosan kalau sewaktu-waktu akan kami undang kemari. Sahabat Sisi Lain, itu tadi pembicaraan dengan kami dengan juru bicara Partai Aceh yang juga mantan anggota DPR Aceh dari Partai Aceh. Beliau ya, kalau kita lihat pembicaraannya kita nggak nyangka ya, karena memang beliau sebenarnya bukan sarjana politik. Beliau adalah sarjana teknik penerbangan Institut Teknologi Bandung, tapi ngomongnya seperti anak bisip. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.